Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amalia Pradivera, apa kabar? Gue tuh percaya everything is gonna be alright. Karena pada dasarnya manusia itu baik. Ketika lu sadar dalam mindset ini, lu gak bisa membahagiakan semua orang, itu dimana lu benar-benar akan bahagia. Cukup dengan lu tahu nih, ini salah, ini nggak beres, terus gua harus ngapain. Janganlah takut untuk face whatever your fear, apapun kebencian lo, karena it's a part of you and it's important for you to grow. Baik. Doing good. Gimana Mel? Setahun? Anjay. Gak kerasa sih sebenarnya jujur. Kayak, Ya, setahun. Mel, gue tuh mau ngasih satu hal. Gue tuh pengen banget sebetulnya di-hack Instagram. Jadi kan tahun lalu, Oktober, gue di-hack Instagram kan. Tapi gue gak mau di-hack buat ngepost tanggal 4 Oktober kemarin. Keren. Sekarang Dedication. Iya, sekarang gue gak mau di-hack lagi, ya udahlah. Gak mau dia karena mau nge-post podcast ini kan? Betul. Jadi banyak yang nggak tahu, Mel. Orang pikir kita tuh sedekat itu. Banyak yang nggak tahu kalau kita tuh sebetulnya bahkan cuman chat masalah kerjaan. Tentu kita update tentang kehidupan, tapi nggak daily. Maksud gue kalau gue kan ketemu Mel kan hampir, pokoknya setiap seminggu pasti ada ketemu. Terus kayak gue selalu nanya, gimana Mel hidup segala macam. Jadi kalau Amel nggak mau cerita, ya Amel nggak bakal cerita. Kalau gue nggak mau cerita, ya gue nggak bakal cerita. Jadi kita dekat. Gue bisa bilang lo salah satu dari 5 orang terdekat gue sekarang. Tapi kalau misalnya lo mau dibilang sedekat itu juga yang nggak sedekat itu. Ya, nggak yang kayak gue tahu pas kalau lagi ngapain lagi perasaannya gimana gitu, enggak. Enggak kan? Tapi kalau misalnya gue lagi ketemu sama lo, terus kayak Mel gue lagi galau, terus gue cerita. Satu cerita. Nah, vice versa gitu kan. Jadi dengan fakta itu masih banyak hal yang pengen gue tahu dari lu, Mel. Nah, pertanyaan pertama gue tuh pernah ngomong ini, kalau satu hal yang membuat gue jatuh cinta sama lu adalah it's so easy for you to be happy. Guys, ini gue kasih tahu satu menarik. Amel tuh bisa yang kayak lagi diem, terus tiktokan abis itu kan orang kan kalau tiktokan kayak tiktokan dong bareng-bareng. Amel nggak, dia nggak peduli, dia cari Gorilla Pod, dia pasang sendiri, dia joget sendiri. Maksud gue kayak True story. nothing gonna stop Amel to be happy, man. Bahkan gue suatu pagi kalau gue mau syuting, gue tuh udah kayak aduh seneng banget ya hari ini. Gue udah salah satu orang yang kayak I'm looking forward datang ke kantor karena kalau gue tahu ada lo di sana, something's good gonna happen. Of course, every time. Kan Golden Amel. Nah, pertanyaan gue, Ya. bagaimana Amel, seorang Amalia Pradivera, terus merasa happy? What make you so positive, Mel? Sebetulnya jujur gue juga nggak gitu merhatiin apa yang gue lakuin gitu sih, kayak yaudah I just do what I do gitu. Tapi yang gue notice adalah gue tuh selalu excited over small things gitu. Misal kayak ini gue selalu gue taruh di meja gue. Ini Happy Meals, mainan Happy Meals. Kayak gue excited aja ada ginian. Kayak yaudah gue excited over small little things. Padahal orang lain ngeliat ini juga belum tentu excited kan. Tapi gue kayak yaudah gue seneng aja. Gue kalau ngelihat hal-hal yang gue senengin tuh yaudah gue express my happiness. Kayak misalnya tiktokan juga karena gue baru tahu ada jogetan baru, gue langsung pengen nyobain, terus abis itu yaudah langsung ngajak tiktokan gitu. Lo tuh tiktokan itu pengen dilihat hasilnya atau lo pengen ngeliat hasilnya atau you just love doing it? I just love doing it. Gue nggak sama sekali pengen terkenal. Gue bahkan bio gue isinya tuh spam, gak usah di follow. Gue nulisnya itu karena gue maunya nge-spam doang di TikTok gue. Gue mau kayak ngerekam situasi tuh lagi ngapain. Terus misalnya ada jogetan, gue mau ini aja, mau show aja. Tapi kayak gak perlu orang-orang banyak lihat, gak perlu banget. Gue content with what I'm doing aja kalau gue nge-post. Oke, ini pertanyaan lanjutan gue. Lo kan anak kedua dari 2 bersaudara, kakak lo cowok. Betul. Apakah Amel kecil udah kayak gini, happy terus, atau dulu mungkin Amel pribadi yang berbeda sampai ada satu momen yang kayak gue nggak mau nih kayak gini, gue mau jadi senang-senang aja. What? I can surely say kalau ini tuh Amel kecil, Amel happy tuh dari kecil sampai sekarang tuh kayak gini terus sih. Gue bisa berani bilang gitu karena kerasanya nggak berubah aja gitu. Kayak gue tetap seneng ngeliat mainan, gue tetap excited, dan dari gue ngeliat foto-foto bayi gue kayak gue selalu happy aja gitu dari kecil. Dan nyokap gue juga selalu bilang kalau dari kecil tuh kamu nyenengin, kamu jarang nangis, kamu selalu ngebantu. Kan nyokap gue dulu pas masih baru ngelahirin gue tahun 98 tuh kuliah sambil jadi babysitter buat dapet duit tambahan kan. Di situ tuh gue jadi the big sister gitu, gue selalu ngebantu nyokap gue. Jadinya gue punya temen baru dari yang nyokap gue babysittin gitu. Jadi nyokap gue jadi selalu seneng gitu nge-babysittin
anak lain karena selalu ada gue yang ngajak main, jadi nyokap gue selalu ngelihat kalau gue happy gitu sama main sama teman gitu-gitu, main sama teman baru gitu-gitu. Ini satu hal yang orang nggak tahu juga. Amel tuh mantannya banyak banget guys. Nggak usah disebut juga sih, tolong ya. Enggak, tapi lo harus tahu. Menurut gue ya, gini Mel. Kalau gue nggak kenal lo sedekat ini, gue bakal kayak apa sih yang lu lihat dari orang ini? Mel, gini, gue kasih tau ya, guys, gue kasih tau detik ini, Amel single. Ya. Jadi, Amel single. Kalau ada yang mau, jangan deh. Kalau ada yang mau, gue coba kasih tau satu saran. Pertama, lo harus bisa menyayangi Amel walaupun ketika dia bodoh. Thanks. Nah, tapi gue mau ngomong gini, gue tuh ngerti sekarang. Maksud gue gini, hidup itu secara law of nature-nya adalah susah. Gak ada orang hidup senang. Itu pasti susah. Nah, kayak kalau ketemu sama lo, guaranteed a good time. Kayak gue tuh ngerti kenapa orang naksir sama lo sekarang. Oh ya, ngerti. Tapi gue mau menentang yang itu. Nggak, it's not always menyusahkan gitu, kayak it's how you see, it's the perspective how you see life aja nggak sih? Kalau lo mau lihat happy jadi happy, kalau lo kayak terpuruk itu jadi sad terus. Nggak, maksud gue, what I mean by secara nature hidup itu susah. Misalnya gini, lo bangun tidur terus lo lapar mau makan, lo harus bangun tidur, lo harus pakai baju, baru terus lo kan kayak itu kan suatu hal yang lo harus usahain. Ngerti gak? Jadi kayak nggak ada orang yang kayak hidupnya langsung kayak tidak akan pernah ngantuk, tidak akan pernah capek, tidak akan pernah lapar, tidak akan pernah. Gue setuju dengan yang ngomongin kayak it's how you. Pertanyaan berikutnya adalah, menurut lo, apakah lingkungan sekitar lo berpengaruh sama the happiness of Amel? Soalnya gini, gue tuh baru menerapkan akhir-akhir ini, Mel, dimana kalau gue ngerasa ada orang yang kalau nggak add to the value, add my value terlalu jahat. Maksudnya kayak ada orang yang bikin gue kesel terus-terusan, udah gue cut aja lah. Gue kayak, I love myself more. Apakah lo emang dari dulu gitu? Maksud gue, lo surrounded by positive people? Atau lo nggak pernah tahu, you just mind your own business and be happy aja? Gue thankfully emang surrounded by happy people juga sih. Kayak gue dari pertemanan gue nih, gue nggak ada drama yang gitu-gitu. Kayak ya udah kalau ada drama jadi ya udah diselesain, terus kayak abis itu udah happy lagi gitu, seneng lagi. Terus kalau misalnya dari orang tua juga, gue ngerasanya gue sangat bersyukur sih punya nyokap kayak nyokap gue, karena nyokap gue tuh nggak pernah marah-marah yang kayak bikin gue jadi bete di rumah, yang bikin gue jadi apa gitu, yang bikin bad mood gitu, nggak. Jadi thanks to my mom juga, karena ngasih gue sama kakak gue mungkin a good environment, jadinya ya udah happy terus aja. Jadi kayak ya udah gue berani express my happiness. Jadi mungkin bisa aja orang nggak selalu happy kayak gue tuh karena mungkin nggak tahu cara expressnya juga kan. Nah kalau dari gue kayak ya, gue bersyukur aja sih, gue free to express my happiness dan gitu-gitu. Jadi makanya gue jadi happy kayak gini. Kalau lo boleh share, kapan dan apa terakhir kali yang lo sedihin? I mean gak sedih, maksud gue kayak state of normal lo kan super happy. Happy. Iya kan? Maksud gue kayak lo tidak happy. Apa? Jujur, ini agak sedih dikit. Tapi ini dari tahun berapa gue juga udah lupa. Dan ini titik paling terpuruknya gue sih. Jadi pas gue tahu bokap gue sakit kanker, di situ sih gue pas bokap gue meninggal gue nggak sesedih itu, tapi pas gue tahu bokap gue kanker itu gue sedih banget sih. Kayak gue lagi nonton film Deadpool sama teman-teman gue di bioskop, terus gue baca WhatsApp nih dari nyokap gue di rumah sakit juga. Terus abis itu gue dapet info itu, terus abis itu yaudah gue langsung keluar dari bioskop, terus abis itu yaudah gue nangis. Gue ke musola, terus abis itu gue nangis gitu. Gue bahkan ngebayangin lu nangis aja gue sedih sekarang, tau gak sih? Gue tuh yakin banget ya kalau lu nangis, Mel, kayak gue udah orang yang pertama kali nangis juga deh kayak. Ya, karena yang gue sedihin pasti hal yang sedih gitu sih. Oh iya, gue jadi inget. Gue kalau lagi ada sedih paling karena keluarga juga sih, nggak yang kayak karena drama-drama yang kayak gitu-gitu, nggak. Kayak misalnya gue waktu itu pernah lagi farewell MSS nih himpunan gue, terus gue dapet berita duka dari nyokap gue, terus gue langsung nangis di tempat gitu-gitu. Kayak apa ya? Itu ada beberapa hal-hal yang bisa reach my vulnerability gitu. Cuma abis itu ya udah gue mencoba happy lagi. Kayak nggak terlalu dipikirin, nggak terlalu dipusingin gitu. Cuma pas gue tahu, pas gue dengar kabarnya, abis itu ya udah gue express how sad I am, how angry I am gitu ceritanya.
misalnya. Terus abis itu ya udah, gue selalu bangun dengan ceria lagi sih biasanya. Ini bagus banget. How did you cope? Like how? Maksud gue gini, ada orang yang ini menurut gue ya. Gue tuh nggak pernah berusaha hide my feelings. Akhir-akhir ini, kalau gue sedih, gue bakal bilang semua orang sedih. Kalau gue lagi stres, gue bakal bilang orang stres karena baik gue tahan akan hanya menambah bebannya aja. Jadi mendingan gue kelarin selesai. Biar oke, kita move on dari permasalahan ini. Move on tuh kan bukan masalah lo nggak pernah ngerasain ini, tapi lo udah menerima keadaan ini telah terjadi, right? Gimana seorang Amel cope with the sadness? Kalau gue biasanya, dan gue tell myself ini terus sih kalau lagi sedih gitu, kayak ikhlasin aja gitu, emang harus diikhlasin. Misal nih nauzubillah min dzalik, HP hilang gitu, nah itu yaudah ikhlasin aja gitu, kayak ikhlasin dulu. Ntar abis itu gue selalu percaya kalau gue udah ikhlas itu bakal dapet sesuatu hal yang lebih baik atau bakal bales gitu keikhlasannya gitu. Jadi misalnya gue lagi sedih apa-apa, ya udah gue tetap sedih, tapi gue sambil tell to myself kalau itu tuh harus diikhlasin aja gitu, karena ya ini religius banget sih, tapi karena semuanya itu kan milik Allah, jadi bakal balik lagi ke Allah. Jadi kalau misalnya yang sedih-sedih gitu, ya udah nggak usah yang lama-lama banget, nggak usah yang bertele-tele gitu, ya udah sekali itu, terus abis itu udah diikhlasin, abis itu udah jadi kayak rainbow after a really bad storm aja jadinya. Teman-teman tuh harus tahu betapa gue tiap hari selalu kagum sama 1-2 hal yang Amel lakuin. Amel tuh mungkin nggak tahu betapa kagumnya gue sama Amel, tapi kayak gue tuh kan orangnya kan nggak terlalu ini ya, agak-agak prideful kan gue. Jadi gue tuh menyayangi Amel dengan cara menghina Amel. Ya, dan nggak cuma sekali 2 kali, sering. Saat gue kerja gue cuma menghina lu terus Mel kayak. Ini pertanyaan gue terakhir sebelum kita move ke pertanyaan Instagram. Gue tuh sadar satu hal, Mel. Sebetulnya kesedihan kalau gue stres atau gue sedih, biasanya ini di gue ya, it's not something that happened in the past, tapi adalah ketika gue pengen sesuatu di future, terus gue merasa gue nggak bisa achieve itu. Jadi mungkin bahasa kerennya adalah overthinking. Ketika bahkan bukan I live in the past, I live in the future. Yang kita nggak pernah tahu what futures hold. Lo tuh gimana sih? Maksud gue kayak apa? How you see your life? Apakah lo just live for today atau gimana? Gue live the life to the fullest aja sih kalau misalnya sehari-hari ya. Tapi gue tetap mikirin what the future has. Gue tetap mikirin. Jadi gue yang ini sih, I always go by this quote: do something every day, do small things, anything that would make your future self proud of yourself gitu. Gue ngelakuin hal-hal kecil-kecil aja gitu, kayak misalnya sesimpel gue nulis di jurnal atau kayak ngepost foto di second account, kayak gue ngasih tahu ke my future self kebahagiaan gue di saat ini tuh apa gitu, terus kayak pas gue baca ulang kayak jadi sayang lagi aja gitu sama diri sendiri. Ngerti maksud gue? Iya, ngerti. Iya gitu. Jadi apa small things yang lo lakuin sekarang yang lo tahu your future self gonna be proud of? I can say by jadi produser di XT tuh bakal bikin my future self proud sih. Keren. Aspiring producer itu bakal pave my way to bunch of opportunities aja menurut gue. Dan sebelum di XD juga di Red Session dulu, dan menurut gue dari gue fokus dan gue selalu kerja keras di situ, dan gue kayak sebenarnya gue bukan kerja keras banget karena it's something that I literally like. Jadi dari situ gue jadi bisa di XD, nanti dari XD gue jadi bisa di mana gitu terus kan. Jadi itu sih hal-hal yang what I made my future self proud yang dulu sebelumnya. Gue mau jujur ini sama lo. Apa? Ini agak menjijikan. Kayak gue nggak pernah ngomong ini sama siapapun. Tapi gue bakal you always know my ambition, right? Kayak gue mau jadi apa, gue selalu dengan jelas ngomong ke lu terutama. Ada satu ambisi gue yang nggak pernah gue ngomongin ke lu. Apa tuh? To make your dream come true. Anjay. Yang waktu itu lo ngomongin gue tanggal 4 Oktober di Taman Lingkar. Yang itu, yang Clay Cafe. Ya, kayak, aduh gue ini menjijikan. Gue tuh agak menjijikan ngomongnya. Gue kayak muntah ngomongnya. Tapi, your happiness is so precious to me now. Wih. Maksud gue gini, kayak, gue tuh gak bisa sampai detik ini, kalau gak ada lo. Gue udah ngomong sama semua orang. Keren. Gue, ya, maksud gue gini, gue punya ambisi gue, of course. Tapi, your ambition is become my ambition. Gini, pertama, it's so easy for me to be happy around you. Tapi, gue ada ketakutan, gue takut ngecewain lo. Jadi, satu-satunya cara supaya gue gak ngecewain lo adalah ngebantu lo ngedapetin mimpi lo. Tapi menurut gue it's just natural karena ya lo udah penting sekarang di hidup gue.
Ya. Iya juga sih. Keren. Karena gue tahu you work hard to achieve my dream juga. Jadi kayak inilah mutualisme lah ibaratnya. cuman gue gak pernah ngomong ini karena agak-agak jijik aja. Maksud gue kayak I wanna be the part of your dream too. Anjay. Oke. Will do. Oke, kita masuk dulu ke Instagram. Ada yang cowok nggak? Yang cowok dulu dong. Genit banget. Jujur, namanya Pradana Bintang. Bintang. Dia nanya, apa rasanya jadi Golden Amel? Best question. Tapi udah baca lah ya rasanya kayak gimana. Dan aku happy lah gue. Happy 24/7. Iya, 24/7 happy straight up. Kalau lu lagi, gue mungkin nggak happy-nya cuma kalau lagi nugas, tapi maksudnya itu bukan nggak happy sih. Gue kayak gue serius dikit, habis itu gue happy lagi gitu, ngerti? Yeah. Jadi there are times where ya udah gue fokus, gue serius gitu. Mana pas itu mungkin lagi nggak 24/7 happy, tapi habis itu happy lagi. Bikin podcastnya sambil pakai kaos kaki kartun sekaligus sambil main basket, Bang. Apa sih? Pasti lo bakal nanya kan, ngapain lo pakai kaos kaki di rumah? Kenapa lo gak pakai kaos kaki di rumah? Ya biar anget, biar adem, biar lo jalan tuh smooth gitu. Gue emang pakai kaos kaki di rumah. Sumpah aneh banget kayak. Tapi kan lo bisa pakai kaos kaki yang normal-normal aja, emang gak usah yang lucu. Gak punya, lo kan udah lihat tuh koleksi kaos kaki gue gak ada yang normal lagi, selalu yang lucu. Oke, apa yang bikin nyaman jadi partner satu sama lain? Sama Pascal berarti. Ini aja sih, kita radiate the same energy aja sih. Jadi dengan gue happy terus abis itu lo membalas kehappyan gitu, jadi kayak yaudah mutual happiness gitu. Jadi nggak yang bikin beban gitu-gitu. Jadi ya seru aja, sama-sama seru menurut gue. Kalau menurut lo? We know each other boundaries nih. Kayak misalnya lo ngomong kayak, Kal, jangan ganggu gua 3 hari ke depan. Nggak bakal lo gue sentuh. Orang tuh pikir kalau udah partner ya lo mau apain juga lo harus lakuin. Kayak kita tahu boundaries kita sih. Iya, gue pernah bilang kayak gitu. Iya kan? Kayak kalau gue nggak mau diganggu, gue sibuk sendiri, jadi semua kerjaan Amel yang biasa nggak gue handle, walaupun agak berantakan, tapi gue handle karena Amel minta untuk kalau gue butuh libur, which is respect. Pertama kali ketemu Kak Amel di mana, Bang? Di SCM syuting SCM yang ke-6. Ke-7 dong. Ke-7, sorry, ke-7. Yang nggak jadi itu. Gue di situ jadi cast director, diajak sama Syahabi, karena gue habis ngundang Syahabi ke Red Session. Gue ngundang Syahabi, Andre, sama ngundang lo juga, tapi lo nggak ikut. Gue ngundang mereka di Red Session, terus habis itu ngobrol-ngobrol sama Syahabi, terus ya udah diajakin jadi cast director. Sebetulnya pernah diajakin juga jadi art director, gitu-gitu. Cuma waktu itu lagi nggak pas, waktu itu gue lagi mau ujian. Nah kalau gue lagi ujian tuh nggak bisa banget sih gue diganggu, karena gue anaknya belajar banget dan persiapan banget. BTW mau shout out to Syahabi. Shout out Syahabi yang mempertemukan. Jadi ceritanya ini, Pascal nanya ke Syahabi gitu ya. Ya kan Syahabi kan biasanya jadi produser gue kan. Cuman gue kayak kita dua cowok yang nggak punya kemampuan detail. Jadi kita dua-duanya tuh big pictures. Akhirnya kayak terlalu big pictures-nya, yang detail nggak kesentuh. Makanya gue minta tolong cariin di. Terus Syahabi came up with your name. Ya, jemput gue, terus pas gue diajak, sebetulnya gue geger dikit sih kayak, jadi produser gimana? Gue dulu kalau misalnya jadi art director masih nggak apa-apa dah. Jadi produser ya, serem banget. Kenapa? Lo merasa sense of art lu bagus karena kamar lu estetik? Maksud lo apa sih? Iya, gue kan mau jadi interior designer, terus gue art appreciator banget sih, jadi ya gue punya sense yang bagus lah. Oh gitu, Golden Amel banget emang anjing. Golden Amel emang. Oke, suka-dukanya Kak Amel selama bareng Kak Pascal dan sebaliknya dong. Suka kan dari tadi udah lah ya. Kalau duka paling pas lagi ini aja sih, pas lagi BM aja sih. Terus gue nggak tahu harus ngapain, cuma kayak there's too many things to do, jadi kayak ya udah hektik aja. Cuma itu nggak duka banget sih. To be really honest ya, duka gue dia pas gue lagi BM, terus gue ngerasa lo nggak bisa fulfill. Aduh, pusing banget gue gini. Ya dong anjir. Tapi satu hal adalah kita nggak pernah ngejudge satu sama lain pas lagi in the bad situation. Masalah kayak gue lagi BM, lo nggak bisa nih, gue nggak bisa ngejudge lo, nggak becus lo Mel kayak gini kayak udahlah. Still sama-sama still trying aja. Yap, pas gue lagi BM juga lo berusaha mengerti kenapa gue BM ini. Jadi kayak there is no judgment between us. Gokil, keren. Betul. Abang sebenarnya pacaran nggak sih, Bang? Sama siapa? Abang nggak. Kak Amel berapanya Kak Pascal? Jujur, Amel tuh banyak berapanya gue. Cuman Amel ada satu red flag. Apa tuh? Lu suka nyisain makanan? Just turn off for me. Nyisain makanan.
Lu kayak sering banget Mel makan gak habis. Kalau misalnya makanannya ada sambelnya mungkin. Pokoknya gue nggak bisa sama orang yang nggak ngabisin makanan. I just don't know why. Tapi satu hal lagi, gue juga picky eater sih. Jadi kalau misalnya gue disodorin makanan yang gue nggak suka, gue akan nyisain makanan itu. Mau nggak mau. Mungkin itu yang gue lihat ya. Jadi kayak Iya. Karena makanan yang gue nggak suka, jadi nggak gue habisin. Tapi kalau gue suka makanannya gitu, gue selalu habis. terakhir nih, Kak Amel gimana rasanya jadi produser di XD? Kalau perasaan gue happy. Gue merasa gue achieve something banget sih pas gue jadi produser, kayak misalnya filmnya 1,3 juta views gitu-gitu. Jadi kayak ada suatu prestasi aja di dalam gue. Dan gue tahu di situ tuh gue ngapain, kayak gue kontribusi gue di situ tuh apa gitu-gitu. Dan gue tuh kayaknya emang tipe orang yang suka banget kontribusi to things dan selalu all out di hal-hal yang gue lakuin gitu sih. Kayak misalnya yang TikTok kan kemarin itu kan sama sekali nggak necessary kan. Yep. Tapi I do it anyway karena gue suka aja. Gue suka bikin something aja yang seru-seruan gitu. Gue tuh udah cukup bikin banyak film sampai gue tahu omongan mana yang harus gue dengar dan di mana harus gue dengar. Kayak it's just easy for me to gitu kan. Ya. Semua omongan lu Mel, gue dengerin. Walaupun gak penting pun gue pertimbangin. Itu kayak so you know you're important di role ini. Jadi guys, detik ini kalau misalnya gue tahu filmnya nggak bisa dibagi 2 doang. Tapi kalau misalnya bisa dibagi 2 doang, you're 50% gara-gara gue, 50% gara-gara Amel. Every single movie yang kita buat bareng ya. Nggak pernah sekalipun gue ngerasa nggak ada Amel gue bisa kok. Nggak pernah. Kalau gue sih pribadi nggak pernah ngerasain itu. Sama gue juga pribadi nggak pernah sih. Oke Amel, anything you wanna add up? Gue pesan gue buat podcast Litos listeners. Apa sih kalian, lu nyebutnya apa? Nggak ada. Sahabat Pascul. Ya, sahabat Pascul, sahabat Paskalitos. Ini aja sih, celebrate your own achievements. Walaupun menurut lo achievement yang nggak seberapa, walaupun achievement yang nggak yang hebat-hebat banget kayak misalnya lo ngeliat orang lain, tapi still you have to celebrate your own achievements. Lo ngapain, lo udah sampai kemana, itu lo harus bangga lah sama diri lo sendiri. Karena kalau lo nggak bangga sama diri lo sendiri, siapa yang mau banggain lo gitu. Dari Golden Amel. Terima kasih banyak Amalia Pradivera. Pertama untuk sudah waktunya buat podcast ini, dan terutama untuk setahun ke belakang. Gua pribadi mau ngomong langsung sama lo. Kita belum ketemu ya dari 4 Oktober ya? Jadi gue ngomong di sini berarti. Iya, kita belum ketemu. Ini pertama kali ketemu. Iya, karena gue sibuk guys. Maaf. Oke, gue mau ngomong ini. Amel, thank you. I mean it, thank you. I'm so grateful. Nggak ada satupun gue, sedetik pun gue menyesal memaksa lo waktu itu untuk datang ke Taman Lingkar siang-siang. Dan menjadi produser gue. Hopefully, many more to come. Hopefully, many more. Ya, I'll work harder buat lo, tapi I promise I work even harder buat teman-teman yang nonton. Kita berdua bakal work harder buat teman-teman yang nonton. Jadi, gua Pascal Meliala. Gue Amalia Pradivera. Jangan lupa nonton XD, jangan lupa bahagia. Bye-bye. Jangan lupa bahagia. Bye. Bye.